Jey Uso kembali bersatu dengan Jimmy Uso. Motor City Machine Guns kalahkan The Bloodline. Triple H takut Randy Orton disiksa sama Kevin Owens. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-review episode SmackDown pagi ini tanggal 26 Oktober 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. SmackDown hari ini dimulai dengan Randy Orton yang muncul dan menghampiri Triple H di belakang panggung. Tapi obrolan mereka nggak kedengeran di kamera. Pas Orton udah di ring, dia langsung serius ungkapin soal frustasinya karena nggak dikasih kesempatan buat lawan Kevin Owens. Dia nyalahin keputusan dari pihak manajemen atasannya. Orton langsung nembak Triple H, nuduh dia melindungi Kevin Owens. Triple H akhirnya masuk ring dan ngejelasin kalau dia bukan lagi ngelindungin Owens, tapi malah ngelindungin Orton. Triple H ingetin Orton tentang cedera punggung serius yang udah bikin dia harus absen 18 bulan dari ring. Dia nggak mau Orton ambil resiko cedera permanen. Tapi Orton nggak terima. Dia bilang nggak mau ketemu Paul Levesque sang CCO, dia mau ketemu The Game, si Triple H yang dulu pernah nyerbu rumahnya Orton. Orton bilang, dari semua orang, Triple H harusnya paling ngerti keinginan buat nyelesain masalah di ring. Penonton pun ramai teriak biar pertandingannya diadain. Akhirnya, Triple H setuju kasih Orton pertandingan lawan Kevin Owens di Crown Jewel, tapi dengan peringatan buat jaga diri Orton setiap saat. Promo yang seru banget, Triple H tampil sebagai bos, tapi Orton paham banget cara mainin emosi biar dapat yang dia mau dengan manggil The Game, karakter keras Triple H waktu masih jadi pegulat. Randy Orton bener-bener ngasih energi serius ke promonya, jadi nggak ada yang bertele-tele. Langsung lanjut ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini, Game 7 antara Andrade melawan Carmelo Hayes dengan wasit spesial LA Knight. Pertandingan ini penuh dengan salto dari Andrade dan facebuster dari Melo bikin penonton teriak "This is awesome". Aksi makin panas waktu Melo nggak sengaja nge-superkick LA Knight, bikin dia jatuh dari ring. LA Knight balas dengan ngelempar Melo ke meja komentator, terus ngeluarin bantingan BFT-nya ke Melo dan Andrade. Akhirnya LA Knight malah ngebunyikan bel dan ngumumin dirinya sendiri sebagai pemenang Game 7, lalu pergi dari ring dengan sabuknya. Lagi seru-serunya tapi tiba-tiba selesai tanpa hasil gara-gara aksi dari LA Knight. Jadi bingung mau nanggepinnya gimana, jadi ya udah gitu aja. Komen pendapat kalian tentang pertandingan ini. Juara WWE Women's, Nia Jax, protes ke Tiffany Stratton soal Naomi yang ikut campur urusannya. Walaupun Stratton nawarin bantuan, Jax malah milih Candice LeRae yang dapat kepercayaan Jax setelah minggu lalu berhasil ngepin Bayley. Candice yakinin Jax bahwa dia bakal ngurus Naomi, sementara Stratton yang kelihatan kecewa cuma bisa liatin aja. Setelah aksinya di pertandingan Andrade lawan Melo, LA Knight ketemu GM SmackDown Nick Aldis di belakang panggung. Aldis gak seneng sama yang dilakuin LA Knight dan ngasih tahu dia bahwa sekarang LA Knight harus lawan Andrade dan Carmelo Hayes di triple threat match buat perebutan US title di Crown Jewel. Lanjut ke pertandingan antara Naomi melawan Candice LeRae yang ditemani Indi Hartwell. Naomi pamer kelincahan dengan tunjukin gerakan seperti running leg drop dan springboard roundhouse kick, tapi ada campur tangan dari luar. Bayley nyerang Indi Hartwell di pinggir ring, bikin LeRae jadi nggak fokus. Naomi akhirnya bisa manfaatin situasi ini dan ngepin LeRae untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang solid, LeRae memang tekniknya bagus sebagai pegulat, tapi penonton jarang bereaksi ke dia. Sedangkan Naomi memang punya fans meskipun penonton gak begitu heboh sepanjang pertandingan ini. Lanjut ke face-off kejuaraan Crown Jewel antara Cody Rhodes dan Gunther. WWE Champion Cody Rhodes muncul dengan sambutan meriah dari penonton, tapi langsung dipotong sama Gunther yang ikut masuk ke ring buat konfrontasi. Gunther mempertanyakan motivasi Cody, ngerasa kalau Cody lebih peduli bikin senang fans ketimbang jadi juara sejati. Cody langsung balas dengan mempertanyakan dedikasi Gunther dan bilang kalau jadi juara itu butuh nyali besar buat tanggung jawab yang ada. Setelah debat panas, Cody ngelempar pukulan pertama dan memicu perkelahian singkat. Ludwig Kaiser datang bantu Gunther, tapi Randy Orton muncul buat bantu Cody. Di momen menarik, Orton sempat liatin sabuk WWE Championship sebelum dengan hormat menyerahkannya ke Cody Rhodes. Promo antara Cody dan Gunther ini cukup bagus. Pertandingannya pasti bakal seru, tapi rasanya gelar Crown Jewel nggak sepenting gelar-gelar lain. Saling hajar di akhir juga keren dan nggak kaget juga lihat Ludwig Kaiser muncul.
Randy Orton yang turun tangan bikin suasana tag team match buat minggu depan makin seru. Di belakang panggung, Damage Control, Piper Niven, Chelsea Green, dan Lash Legend Jagar Jackson cekcok rame-rame. GM Raw Adam Pearce, GM SmackDown Nick Aldis, dan GM NXT Eva sampai turun tangan buat pisahin. Lalu, juara tag team wanita Bianca Belair dan Jade Cargill muncul dan Aldis ngumumin kalau semua tim bakal tanding di pertandingan 4-way buat kejuaraan tag team wanita di Crown Jewel. Belair dan Cargill kelihatan semangat buat pertahanin gelar mereka. Lanjut ke pertandingan antara Motor City Machine Guns, Alex Shelley dan Chris Sabin tanding lawan DIY, Tommaso Ciampa dan Johnny Gargano. Kejar kesempatan dapetin shot buat WWE Tag Team Title. Kedua tim pamerin kerjasama yang apik, Shelley dan Sabin tampil agresif, sementara Ciampa dan Gargano mainin taktik double team. Di akhir yang dramatis, The Machine Guns berhasil lancarkan bantingan Skull and Bones ke Gargano untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Ciampa sempat kesal sama Gargano karena sebelumnya Ciampa kena serangan dari Gargano, tapi nggak sampai jadi konfrontasi besar. Pertandingan keren walau waktunya terbatas, dengan tim setalenta ini nggak heran sih bakal seru. Sebenarnya pengen lihat mereka dikasih waktu 15 menit, tapi ya udahlah. Gak kaget juga sih kalau Motor City Machine Guns menang karena WWE kelihatan mau nge-push mereka sejak debut. Mungkin ini juga bisa jadi tanda Ciampa bakal berkhianat ke Gargano nanti. Intinya, pertandingan ini tuh seru banget. Setelah pertandingan, The Bloodline datang ngerusak perayaan kemenangan The Machine Guns. GM SmackDown Nick Aldis gabung di ring buat cegah pertandingan dadakan. Solo nyatain diri sebagai Tribal Chief. Ia langsung dibalas teriakan OTC dari penonton yang dukung Roman Reigns, the original Tribal Chief. The Machine Guns dengan hormat bilang mereka siap lawan The Bloodline kapanpun. Solo tantang mereka buat pertandingan tag team title saat itu juga, dan Aldis setelah ngelihat antusiasme fans, akhirnya manggil wasit buat mulai pertandingan langsung. Pertandingan dadakan kayak gini emang selalu disambut meriah sama penonton. Aku suka gimana caranya dipersiapkan, bikin Motor City Machine Guns jadi favorit para penonton karena kelihatan siap tempur walaupun baru selesai bertanding. Langsung aja ke pertandingan utama di SmackDown hari ini, WWE Tag Team Championship antara The Bloodline lawan Motor City Machine Guns. Kedua tim saling tukar serangan kuat, tapi saat The Machine Guns mulai dapat momentum, situasi makin kacau di pinggir ring. Jimmy Uso nyerang Solo Sikoa dan Jake Fatu, lalu Roman Reigns datang dan bentrok sama The Bloodline buat selesaiin dendam lama. Di tengah itu, Jey Uso nyusup ke ring dan nge-super kick Tama dan Loa. Dengan bantuan ini, Shelley dan Sabin berhasil ngebanting Tama pakai Skull and Bones untuk memenangkan pertandingan dan menjadi WWE Tag Team Champions. Setelah pertandingan, Jey Uso dan Jimmy Uso berpelukan di tengah ring resmi reunian. Roman Reigns cuma bisa lihat dari stage dengan ekspresi tenang saat acara berakhir. Ini benar-benar momen yang keren dari sisi cerita dan drama. Sebagai pertandingan, mungkin bukan pertarungan epik, tapi semua yang terlibat tampil luar biasa. Dari cerita yang udah dibangun, gak kaget lihat Jay balas dendam ke Bloodline karena mereka bikin dia kehilangan gelarnya. Kemenangan ini dapat sorakan besar, baik karena The Machine Guns yang menang maupun karena semua drama yang terlibat di pertandingan ini. Pengemasannya emang rapi banget, gila. Episode SmackDown kali ini dapat respon positif, gabungan pertandingan yang seru dan perkembangan cerita yang menarik. Kemenangan gelar buat Motor City Machine Guns jadi twist menarik yang membuka jalan buat drama lebih lanjut di dalam Bloodline. Dengan cerita-cerita yang mengarah ke Crown Jewel dan kemungkinan besar pertandingan War Games, episode ini sukses nampilin momen karakter yang kuat dan kesinambungan cerita yang apik. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. For love we can hold. I wish we were impossible.